Kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks laporan hasil observasi secara tepat. 2. Peserta didik mampu menjelaskan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar secara tepat. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau hasil dari pengamatan. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena membuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, menggambarkan ciri bentuk atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta. Ciri-ciri teks observasi. Yang pertama, objektif. Objektif berarti teks laporan hasil observasi harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya di lapangan, tanpa dipengaruhi pandangan atau pendapat. Yang kedua, universal. Teks laporan hasil observasi bersifat umum dan dapat dipahami oleh orang banyak. Yang ketiga, faktual. Teks laporan hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan pada kenyataan di lapangan. Yang keempat, sistematis. Teks laporan hasil observasi harus dibuat secara teratur, berurutan, dan sesuai standar penulisan. Ciri-ciri teks observasi. Objek yang diobservasi. Objek yang akan diobservasi bisa ditentukan sendiri, bisa tentang hewan, tumbuhan, lingkungan, atau alam semesta. Tidak ada bagian penutup dari penulisan laporan. Penulisan hanya bertindak sebagai pelapor yang bisa melaporkan objek berdasarkan analisis dan pengamatan yang telah dilakukan. Menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dibentuk oleh gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Gagasan utama adalah dasar pengembangan suatu teks, sedangkan gagasan penjelas berfungsi sebagai gagasan utama. Cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang. Menentukan kalimat utama pada teks. Membuat kesimpulan dengan memperhatikan kriteria, yaitu kesimpulan dan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf, dan kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada dalam paragraf. Teks laporan hasil observasi. Observasi pada tanaman bunga mawar. Mawar adalah suatu jenis tanaman semak dari genus Rosa, sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Di antara warna yang dimiliki oleh mawar adalah putih, merah, muda, kuning, dan biru pada beberapa spesies. Mawar liar yang terdiri lebih dari 100 spesies kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Spesies mawar muda merupakan tanaman semak yang berdiri atau tanaman membayat yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Daun majemuk yang kuat sampai daun terdiri dari paling sedikit 3 atau 5 hingga 9 atau 13 anak daun, dan daun penumpuk berbentuk lonjong, pergelangan menyirit, tepi-tepi beringgit, merunjing pada ujung daun dan berduri pada batang yang dekat ke tanah. Beberapa spesies yang tumbuh liar di tanah berpasir di daerah pantai seperti Rosa ruga, Sonan,
beradaptasi dengan duri lurus seperti jarum berfungsi untuk mengurangi kerusakan akibat dimakan binatang, menahan pasir yang diterbangkan angin dan melindungi akar dari erosi. Minyak mawar salah satu minyak astiri, hasil penyulingan dan penguapan daun-daun mahkota sehingga dapat dibuat menjadi parfum. Mawar juga dapat dimanfaatkan untuk teh, jelly, dan selai.